Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Hujan deras dengan intensitas tinggi memicu terjadinya pergerakan tanah di Dusun Jamuresi, Desa Sukajaya, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis. Ini terjadi pada Selasa kemarin, 11 November pukul 5 sore hari. Pergerakan tanah terjadi di kawasan perbukitan bergelombang serta struktur tanah yang labil akibat pelapukan endapan vulkanik dan hujan deras dengan durasi panjang memperparah kondisi tersebut sehingga tanah bergerak dan menyebabkan kerusakan rumah warga. Informasi selengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami Aisani Nur Aini, wartawan Tribun Priangan yang sudah terhubung bersama kita. Rekan Aisani, silakan informasi selengkapnya terkait bencana ini. Baik, terima kasih. Selamat sore, Justina dan juga Tribuners dimanapun berada. Dan dapat saya laporkan bahwasannya hujan deras dengan intensitas tinggi memicu terjadinya pergerakan tanah di Dusun Jamuresi di Desa Sukajaya, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis pada Selasa 11 November 2025 sekira pukul 5 sore hari. Pergerakan tanah terjadi di kawasan perbukitan bergelombang serta struktur tanah labil akibat pelapukan dari endapan vulkanik. Hujan dengan durasi yang cukup panjang itu tentunya memperparah kondisi tersebut sehingga peristiwa ataupun bencana tanah bergerak itu menyebabkan kerusakan di rumah warga. Akibat bencana ini sedikitnya 18 kepala keluarga atau sebanyak 52 jiwa terpaksa harus mengungsi dan berdasarkan hasil kaji cepat BPBD Kabupaten Ciamis, pengungsi dikategorikan menjadi dua kelompok, 9 kakak dengan 23 jiwa mengungsi karena rumah mereka mengalami kerusakan. Sementara 9 kakak lainnya dengan 29 jiwa mengungsi karena ketakutan atau trauma akibat bencana pergerakan tanah tersebut. Sebagian warga mengungsi ke rumah sanak saudara di sekitar desa Jamuresi ataupun di dusun Jamuresi dan juga di desa Tiga Herang. Kondisi di lapangan menunjukkan adanya 9 rumah kondisi rusak ringan dan 3 rusak sedang, sementara 5 rumah rusak berat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis, Ani Supiani, menyampaikan bahwa pihaknya saat itu langsung menurunkan tim ke lokasi untuk melakukan kaji cepat dan juga memberikan bantuan kedaruratan. Pihaknya juga telah menyalurkan bantuan sembako kedaruratan dan terus berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat. Warga juga diimbau untuk tetap waspada karena pergerakan tanah masih berpotensi terjadi saat hujan kembali turun. Adapun untuk hujan yang mengguyur wilayah Kecamatan Raja Desa itu juga tentunya membuat genteng rumah milik Udis, salah satu warga Dusun Jamuresi, runtuh dan keesokan harinya dinding rumahnya langsung retak semua. Akibatnya dia tidak berani lagi tinggal di rumah tersebut dan langsung pindah bersama keluarganya. Rumah yang ia tempati tiba-tiba rusak parah akibat pergerakan tanah yang terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah di Kecamatan Raja Desa tersebut. Udis merupakan salah satu dari 18 kepala keluarga yang rumahnya terdampak pergerakan tanah di Dusun Jamuresi dan berdasarkan pantauan di lapangan, Tribuners, sejumlah rumah tampak retak di bagian dinding dan juga lantainya. Kemudian ada beberapa rumah juga yang roboh dan posisi bangunan miring akibat pergeseran tanah. Hingga saat ini kondisi rumah yang rusak itu belum diperbaiki karena masih menunggu kajian lebih lanjut dari bidang rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD serta dari dinas-dinas terkait. Sementara itu untuk proses asesmen sempat terhambat karena hujan deras, namun bantuan darurat tetap bisa disalurkan dengan baik. BPBD Ciamis mengimbau masyarakat di sekitar Dusun Jamurasi untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan juga tidak beraktivitas di sekitar retakan tanah demi keselamatan. Dan sebagai informasi juga Tribunar, selain di wilayah Kecamatan Raja Desa, hujan deras yang mengguyur selama 2 hari berturut-turut sejak Senin 10 November 2025 juga kembali memicu pergerakan tanah di Desa Payung Agung di Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Kepala Desa Payung Agung Muhammad Haris Nasution mengungkapkan bahwasanya pergerakan tanah ini bukan yang pertama kali terjadi di wilayahnya tersebut, dan fenomena tersebut telah berulang sejak tahun 2010 hingga 2025 dan total sudah 6 kali kejadian serupa mengguncang 2 dusun di wilayahnya, yaitu Dusun Pamekaran dan juga Dusun Limus Agung. Menurut data dari pemerintah desa, total ada 191 jiwa terdampak di 2 dusun tersebut. Adapun untuk kerusakan rumah rinciannya itu 8 rumah rusak berat, kemudian 5 rusak sedang, 34 rusak ringan, dan 7 rumah itu berada di kawasan ataupun di zona yang terancam daripada bencana pergerakan tanah tersebut.
Adapun untuk di Dusun Limus Agung, ada 2 rumah yang mengalami kerusakan, 1 diantaranya rusak berat. Dan menyadari ancaman yang terus berulang di setiap tahunnya, pemerintah desa telah membentuk forum pengurangan resiko bencana yang didanai dari dana desa, dan forum ini menjadi ujung tombak penanganan cepat setiap kali bencana terjadi di wilayah Desa Payung Agung. Untuk pengungsian sementara, di malam harinya warga menempati Madrasah Bakti Ikhwan yang tak jauh dari kantor desa karena dinilai paling aman dan dapat menampung sekitar 100 jiwa. Jadi Tribuners, untuk para warga ini, mereka hanya mengungsi di madrasah tersebut saat malam hari saja, sementara di pagi atau siang harinya mereka beraktivitas seperti biasanya dan tentunya mendatangi rumah mereka takut-takut ada pergerakan tanah yang lebih parah. Kemudian Haris juga menjelaskan bahwasanya sengaja tidak membangun posko pengungsian di lokasi terdampak seperti yang pernah dilakukannya dulu karena warga merasa tidak nyaman. Sementara untuk di madrasah ini fasilitasnya cukup lengkap seperti air cukup dan juga tempatnya terlindungi. Meski begitu, ancaman tentunya masih mengintai dan retakan tanah semakin lebar bahkan di beberapa titik jalan kabupaten yang menghubungkan wilayah Majalengka, Sumedang, Ciamis pun ikut terbelah. Untuk mencegah resiko lebih besar, pemerintah desa menutup sementara akses kendaraan berat dengan tonase di atas 5 ton. Salah satu warga terdampak, Ahmad Sodik, menceritakan bagaimana dirinya dan juga keluarganya harus meninggalkan rumah karena kondisi tanah terus bergerak dan juga menyebabkan retakan di lantai serta dinding rumahnya. Yang terparah, retakan di dinding kamarnya membuat bangunan tersebut menjadi miring dan jika hujan deras kembali turun, potensi ambruk itu sangat besar. Ahmad dan keluarganya kini mengungsi ke rumah saudara mereka di dekat balai desa. Warga juga berharap pemerintah segera memberikan bantuan termasuk terkait dengan kemungkinan relokasi ke tempat yang tentunya yang lebih aman, Tribuners. Dan sejumlah warga diminta tetap waspada dan juga mengungsi sementara hingga kondisi dinyatakan aman. Sementara itu pada sore hari kemarin, Kapolres Ciamis AKBP Hidayatullah juga bersama jajarannya dan juga tim kesehatan dari Polres Ciamis telah meninjau ke lokasi bencana tersebut untuk memberikan bantuan logistik berupa paket sembako serta juga tentunya memantau kondisi kesehatan warga di tempat pengungsian. Meski lelah dan juga was-was, Tribuners, kini warga Payung Agung tetap berusaha untuk bertahan di wilayah tersebut dan berharap tanah bergerak itu tidak pernah terjadi lagi dan juga mereka akhirnya bisa kembali menjalani hidup dengan tenang tanpa bayang-bayang bencana serupa sejak tahun 2010 tersebut. Demikian Justina laporan dari Kabupaten Ciamis, kembali ke Anda di studio. Ciamis beserta dengan jajaran ya melaksanakan kegiatan bakti sosial dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis kepada saudara kita warga Kabupaten Ciamis. Tadi saya mengecek langsung ke Raja Desa, saya punya Raja Desa itu sebanyak 20 kakak ya 20 kakak yang terdampak langsung terjadinya bencana alam pergeseran tanah. Dan hari ini kita melaksanakan pengecekan juga langsung serta memberikan bantuan sosial dan berikut dengan pengobatan gratis kepada warga kita, saudara kita di Kecamatan Panumbangan. Dan di Panumbangan sendiri kita sama-sama ketahui ada 65 kakak yang 68 oh ya. Di Panumbangan ini terdampak akibat bencana alam ini sebanyak 68 kakak, 191 jiwa. Dan mengalami kerusakan berat itu ada 9 rumah. Dan saat ini saya sudah berkomunikasi kepada Pak Bupati dan unsur Forkopimda untuk memfasilitasi ya warga kita yang mengalami rusak berat rumahnya untuk direlokasi. Mudah-mudahan Pemda Kabupaten Ciamis bisa untuk segera merelokasi maupun memindahkan ke tempat yang lebih aman lagi. Kerusakannya seperti apa sih, Dan? Ya, banyak rumah-rumah yang sudah mau roboh ya, dan sebagian juga sudah roboh akibat daripada pergeseran tanah dan retak-retak sehingga tidak layak untuk dihuni lagi. Di sini wajib diketahui oleh para media semua, kawan kita semua. Ini lokasi ada 2 dusun. Yang paling parah di dusun ibu kota Payung Agung, yang di luar dusun Pamakaran cuma 2 rumah. Jadi total keseluruhannya 191 jiwa. Itu total keseluruhan
yang ada di area 2 dusun terdampak tersebut. Saya di sini selaku pemerintah desa telah berkoordinasi dengan dinas terkait BPBD Kabupaten Ciamis dari awal, karena pergerakan tanah ini bukan terjadi pada hari ini saja, dimulai dari tahun 2010 sampai 2025 ini terjadi pergerakan 6 kali seperti itu. Dan saya sudah membentuk forum resiko pengurangan bencana yang didanai dari dana desa, karena saya menginginkan proaktif warga masyarakat di bawah forum tersebut untuk memudahkan koordinasi bersama BPBD Kabupaten. Alhasil alhamdulillah di setiap kejadian forum tersebut sigap mulai dari malam hari memantau piket ke lapangan dan membantu para pengungsi untuk pindah dari rumah ke pengungsian. Saya sudah menyiapkan 1 titik lokasi pengungsian yang sangat aman, yaitu sebuah madrasah bisa menampung kurang lebih 100 jiwa. Jadi mereka di malam hari mengungsi di madrasah tersebut, dan bagi yang punya sanak saudara rumahnya kosong, itu ada yang seperti itu juga, ditinggali. Jadi dalam hal ini pemerintah desa tidak membuat posko siaga bencana pengungsian di lokasi, karena waktu tahun-tahun dulu itu dibangun ternyata masyarakat tidak nyaman seperti itu. Alhamdulillah dengan adanya Bakti Ikhwan pondok yang digunakan pengungsian madrasah tersebut, sarananya lengkap, air cukup, arealnya nyaman, dan tidak terhindar dari angin karena ada dinding. Jadi insya Allah kesehatan para pengungsi akan terjamin seperti itu. Kejadiannya itu yang pertama rusaknya itu ya hari Selasa, hujan yang gede itu hujan, malah runtuh genteng sebelah sana itu. Terus besoknya ini dinding ini retak sampai sana. Langsung saya pindah mengungsi itu. Hari Rabu itu saya pindah barang-barang dikeluarkan itu. Ini anak yang pertama sana di Gobang ada rumah kosong. Yang satunya ke Kemuning, ke tempat mertuanya. Ya rusaknya ini nggak bisa dikatakan semuanya itu rusak, nggak ada itunya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.